Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadau bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salihah a'malina. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi berbahagia ini patut kiranya kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita berbagai kenikmatan yang bisa kita rasakan pada lembaran pagi ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kemudahan, dan nikmat kesempatan untuk kembali mengkaji sirah dan perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tema yang akan kita kupas pada kesempatan pagi hari ini adalah kesabaran, ketabahan, kesetiaan para sahabat di dalam menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke negeri Habasyah. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa hijrah para sahabat ke negeri Habasyah ini merupakan satu bukti kesetiaan, merupakan bukti pengorbanan yang besar, di mana mereka harus meninggalkan tanah kelahiran, di mana mereka harus meninggalkan orang-orang yang tentunya mereka cintai, ke negeri yang tentunya medannya lebih berat, jarak tempuhnya lebih jauh, bahkan kondisi budaya dan sosiokulturalnya sangat berbeda dengan kondisi dan budaya yakni bangsa Arab kala itu. Tapi kita bisa melihat, tak ada satupun di antara mereka sampai 2 kali kloter menolak instruksi dan ajakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, begitu beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan kehidupan orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat. Karena tempat yang selama ini menjadi senternya, pusat dakwanya, rumah Al-Arqam, Ibnu Abil Alqam ini sudah tidak lagi mampu menampung dan memuat jumlah dari orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat. Maka Rasulullah SAW membagi menjadi 2. Sebagian ada yang masih menetap di kota Makkah, sebagian lagi ada yang diungsikan ke sana. Apa sebenarnya tujuan Nabi SAW? Ya, memilih negeri Habasyah. Kenapa tidak langsung hijrah ke kota Madinah? Dan kenapa tidak ke Taif sebagaimana nanti ketika Rasulullah SAW mendekati detik-detik terakhir sebelum meninggalkan kota Makkah? Di sini nanti kita akan sampaikan beberapa faedah terkait hal itu. Kita tahu bahwasanya dalam perjalanan Habasyah di kalangan para sahabat ini dibagi oleh Nabi SAW menjadi 2 kloter. Jadi perjalanan ke negeri Habasyah ini terjadi 2 kali sepanjang hidup Nabi SAW. Maka di antara faedah yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah berapa kali hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah yang terjadi dalam dunia Islam, dalam sejarah Islam, dan apa perbedaan antara beberapa hijrah yang pernah dilalui oleh para sahabat. Baru kemudian nanti kita akan sampaikan apa alasan dan hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih kota dan negeri Habasyah dan bukan negeri yang lain. Padahal jarak tempuhnya tentu lebih jauh dan medannya lebih susah dan berat karena harus melewati Laut Merah. Nah, 2 hal ini insya Allah kita akan sampaikan. Adapun bagian yang ketiga bi'idnillahi ta'ala semoga bisa kita tuntaskan pada pertemuan selanjutnya. Setelah kita membahas pada pekan yang lalu terkait hakikat dari hijrah, apa definisinya, apa keutamaannya, pun demikian macam-macam dari hijrah, pun demikian 3 kaidah dasar dalam hijrah, maka kesempatan hari ini kita akan melanjutkan berapa kali hijrah sepanjang sejarah Islam yang dilakukan oleh para sahabat.
para ulama dan sejarawan mencatat bahwasanya ada 3 kali hijrah. Sebagian di antara para sahabat sepanjang Nabi SAW masih hidup, di mana 2 kali hijrah Rasulullah SAW tidak ikut serta di dalamnya, sedangkan Nabi SAW hanya ikut serta di dalam meramaikan hijrah yang ketiga, yaitu hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Jadi secara umum ada 3 kali hijrah. Hijrah yang pertama ke negeri Habasah, hijrah yang kedua juga ke negeri Habasah dengan jumlah yang lebih banyak, dan hijrah yang ketiga itu adalah hijrahnya para sahabat, dan disinilah Nabi SAW ikut serta dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa perbedaan mendasar antara hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, dan hijrah yang ketiga dari kota Makkah ke Madinah? Yang pertama, hijrah yang pertama ini dan hijrah yang kedua terjadi di tahun yang sama. Ya, di tahun kelima kenabian. Makanya saat itu usia Rasulullah SAW kisaran usia 45 tahun. Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan pada tahun 40. Pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tahun kelima, genap Nabi SAW usia 45 tahun inilah terjadi hijrah pertama dan hijrah yang kedua. Lantas apa perbedaan antara hijrah pertama dengan hijrah kedua ke negeri Habasyah? Perbedaan yang pertama itu adalah tentang jumlah sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Di mana hijrah yang pertama, Nabi SAW usia 45 tahun, jumlahnya lebih sedikit. Para ulama mencatat ada 13 orang rombongan pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Utsman dengan putri Nabi SAW yang telah menjadi istri dari Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah. Subhanallah, perjalanan ini sangat berat. Tidak hanya bagi 2 orang yang mulia ini. Tentu bagi seorang ayah pun melepas kepergian sang putri tercinta untuk hijrah ke negeri yang itu beda banget dari segala sisi, budaya, makanan, fashion. Tentu bukan hal yang mudah. Tapi disinilah Nabi SAW ingin membuktikan. Nabi SAW juga ingin menyampaikan satu pesan secara tidak tertulis kepada para sahabat. Ya, dengan ikut sertanya putri Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pilih kasih. Karena tentu untuk meninggalkan kota kelahiran bukan perkara yang mudah. Karena tabiat manusia itu memang menyukai tempat di mana ia lahir. Tabiat manusia secara umum itu menyukai di mana ia menghabiskan waktu kecilnya di sana. Dan kota Makkah adalah tempat kelahiran seluruh para sahabat, hampir semuanya. Pun demikian tempat mereka menghabiskan masa kecilnya, masa mudanya. Untuk meninggalkan kota kelahiran itu bukan perkara yang mudah. Maka Utsman dengan putri Nabi SAW Ruqayyah ikut dalam rombongan ini seakan ingin menunjukkan kepada para sahabat yang lain bahwasanya hijrah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan menunjukkan ini adalah murni atas pilihan dan keinginan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu adalah keinginan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sebagai seorang ayah tak tega untuk melepas kepergian putrinya. Maka inilah di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW mengikut sertakan dari 13 orang ini adalah putrinya sendiri, Ruqayyah, dengan suaminya itu Utsman ibn Affan. Dan yang ikut serta dalam rombongan pertama ini bukan orang-orang sembarangan. 13 orang ini didominasi sahabat-sahabat senior juga. Ada sang saudagar yang kaya raya Abdurrahman ibnu Auf. Ada pula Sa'ad ibn Abi Waqqas. Termasuk as-sabiqun al-awwalun semua ini. Bahkan termasuk Amr ibnu Salamah yang ditemani oleh istrinya, yakni Ummu Salamah. Ini adalah orang-orang besar. Sahabat-sahabat yang sudah mengalami begitu beratnya kehidupan mereka setelah menyatakan diri mereka sebagai seorang muslim. Dan mereka sudah teruji pula militansi mereka untuk selalu mempertahankan agama dalam kondisi apapun. Maka pilihan Nabi SAW pada 13 orang ini adalah pilihan yang tepat.
Dan itu berlangsung, ada mengatakan sebulan, ada mengatakan 3 bulan. Mereka harus tinggal di negeri yang amat baru dari segala. Dan kita tahu medan yang harus dilalui oleh sahabat untuk sampai ke negeri Habasyah yang kita kenal dengan Ethiopia. Ya, ini dibatasi oleh lautan, yaitu Laut Merah. Maka perjalanan mereka keluar dari kota Makkah menuju sebuah dermaga, itu sekitar 90 mil, Syuaibah namanya. Ya, itu dekat dengan Jeddah yang mungkin saat ini bernama Jeddah di situ, karena Jeddah ini adalah daerah pesisir. Dan disitulah dermaga akan mengantarkan orang-orang yang ingin sampai ke negeri Afrika. Ya, ini bukan perkara yang mudah juga. Karena hampir semua penduduk Makkah saat itu sudah terbiasa dengan yang namanya kehidupan gurun, dengan kehidupan daratan. Mereka menempuh 9 mil baru sampai pada dermaga. Dari dermaga ini mereka naik kapal. Nah, ini adalah pengalaman yang berbeda. Karena orang yang biasa tinggal di daerah gurun, daerah daratan, kemudian naik kapal, apalagi kapalnya juga kapal biasa. Ini akan menjadi satu pengalaman yang berharga. Sekaligus menjadi pengalaman pahit bagi sebagian orang yang belum pernah merasakannya. Ketika sampai di benua Afrika, mereka tidak langsung kemudian tiba di tempat yang dituju. Mereka harus melakukan perjalanan cukup panjang hingga sampai di daerah yang kita kenal dengan Habasyah, yang saat ini kita mengenalnya dengan negeri Ethiopia atau negara Ethiopia, subhanallah. Nah, oleh karenanya inilah ya persamaan dan ada juga perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau seandainya persamaannya, perjalanan dan jalurnya sama, jarak tempuhnya pun sama, tempat yang dituju pun sama. Tapi perbedaannya itu adalah terletak pada jumlah. Di mana kita sampaikan tadi ada 13 orang, sekitar kelompok dan kloter pertama yang dikirim oleh Nabi SAW dalam hijrahnya sebagian sahabat ke negeri Habasyah. Adapun yang kedua, jumlahnya lebih banyak. Disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, hampir mendekati 100 orang yang dikirim oleh Nabi SAW. 83 orang dari kalangan laki-laki dan 18 orang itu dari kalangan kaum wanita. Jumlah ini lebih banyak. Karena Nabi SAW sudah mendapatkan banyak informasi dari sebagian para sahabat yang tinggal di sana. Mereka banyak yang merasakan kenyamanan untuk bisa beribadah dengan tenang. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi mereka di tanah kelahiran, tapi selalu mendapatkan ancaman intimidasi. Bahkan jangankan beribadah, identitas mereka pun mereka tidak mau mengungkap, kalau tidak mereka akan dizalimi dan disakiti dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Selalu terbebani mereka ketika ingin beribadah. Ya pun demikian selalu was-was ketika mereka keluar, khawatir identitas mereka terbongkar. Hal ini benar-benar tidak terjadi pada orang-orang yang dikirim oleh Nabi SAW di sana. Nah, inilah perbedaan dan sedikit persamaan dari hijrah pertama dengan hijrah yang kedua di tahun kelima kenabian. Hijrah pertama dan kedua ini berlangsung. Usia saat itu Nabi SAW sekitar 45 tahun. Ya, pun demikian daerah yang dituju pun sama, hanya saja perbedaannya terletak pada jumlah jamaah dari kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua yang dikirim oleh Nabi SAW, di mana yang pertama sekitar 13 orang termasuk putri Nabi SAW, adapun yang kedua sekitar 83 laki-laki dan 18 perempuan. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Nah, terkait keberadaan mereka inilah yang kemudian nanti kita akan bandingkan dan kita akan lihat sisi perbedaannya dengan hijrah yang ketiga, yaitu hijrah ke kota Madinah. Yang insya Allah secara rinci kita akan sampaikan pada saatnya. Apa perbedaan antara kedua hijrah ke negeri Habasyah dengan hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah? Hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah dilihat dari sisi usia tentu berbeda. Saat itu Nabi SAW
sudah berusia sekitar 53 tahun ke negeri atau ke kota Madinah. Sedangkan kejadian hijrah ke Habasyah itu baru usia 45 tahun. Ya, jadi dakwah Nabi SAW saat itu masih berlangsung 5 tahunan. Sedangkan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah ini setelah tuntas 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah, ya, sekitar usia 53 tahun. Subhanallah, kepala 5 Nabi SAW harus meninggalkan kota yang tercinta. Nah, ini adalah salah satu di antara perbedaan. Perbedaan yang lain, kalau seandainya hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah itu demi untuk membangun peradaban kota baru, di mana tujuannya itu adalah menetap di kota Madinah, yang tidak kembali lagi ke kota asal dan kota kelahirannya. Hal ini berbeda dengan hijrah pertama dan hijrah kedua ke negeri Habasyah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat ke sana itu tujuannya hanya untuk sementara. Ya, maka oleh karena kita akan sampaikan apa saja alasan mendasar Rasulullah SAW mengirim beberapa golongan dan jamaah serta kelompok para sahabat ini ke negeri Habasyah. Kita akan sampaikan pada segmen yang kedua atau faedah yang berikutnya. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Inilah di antara sekelumit, ya, perbedaan antara, ya, hijrah pertama kedua Habasyah dan hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ya, maka oleh karenanya hijrah pertama dan yang kedua inilah nanti ada 2 kloter, di mana sebagian sahabat itu ada yang balik ke kota Madinah dan ada yang menunggu instruksi Nabi SAW, di mana mereka hijrah yang kedua kali tapi tidak melewati kota Makkah. Jadi alumni dari sahabat yang pernah hijrah ke kota atau ke negeri Habasyah ini akan terpecah menjadi 2. Ya, salah satunya sebagian ada yang pulang ke kota Makkah dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Gharanik. Ini nanti kita akan sampaikan pada pekan depan, dan seperti apa kejadiannya dan apakah kisah yang cukup masyhur dan termaktub di dalam kitab-kitab sejarah ini valid, sahih riwayatnya, itu adalah kisah yang akan kita sampaikan. Termasuk yakni kisah terkait murtadnya suami dari Ummu Habibah, putri dari Abi Sufyan yang bernama Ubaidillah. Apakah benar salah satu orang yang pernah hijrah ke negeri Habasyah ini ada yang murtad? Ini 2 kisah yang seringkali menghiasi, ya, dalam peristiwa hijrah sebagian sahabat ke negeri Habasyah. Lah, dari sinilah ada sebagian sahabat yang pulang ke kota Makkah. Ya, mereka tinggal di sana tidak selamanya, tapi ada yang balik ke kota asal setelah dapat kabar yang sebenarnya masih simpang siur terkait kisah Gharanik, ya, di mana dalam kisah ini diyakini orang-orang kafir Quraisy mengakui kenabian Rasulullah SAW secara tidak langsung, karena Rasulullah SAW diyakini, ya, benar-benar mendapatkan pujian, dan Nabi SAW diyakini sujud untuk berhala-berhala dan memuji berhala-berhala mereka. Nah, ini yang kemudian menjadikan terpecah orang-orang yang tinggal di kota atau di negeri Habasyah. Ada yang kemudian yakin ini berarti pertanda baik, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai menerima ajakan dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi. Sebagian ada yang pulang balik ke kota Madinah, tapi sebagian alumni yang lain tetap tinggal di sana sampai benar-benar ada instruksi langsung dari Nabi SAW. Barulah kemudian mereka akan langsung ke kota Madinah. Jadi mereka tinggal di sana yang tidak mau balik ke kota Makkah hampir selama 15 tahun. Mereka langsung kemudian hijrah ke kota Madinah setelah ada instruksi dari Nabi SAW. Ya, kejadian itu setelah perjanjian Hudaybiyah atau ketika terjadi perang Khaybar. Setelah 15 tahun mereka datang langsung ke kota Madinah tanpa melewati kota Makkah. Maka alumni yang terakhir ini tentu luput banyak hal. Mereka tidak ikut serta dalam proses hijrahnya ke Madinah dari kota Makkah. Mereka pun tidak ikut perang Badar, perang Uhud, dan beberapa peperangan-peperangan yang lain. Karena mereka tinggal di sana selama 15 tahun. Baru datang ke kota Madinah langsung jalurnya dari
dari Ethiopia atau dari Habasah langsung ke Madinah. Ya, oleh karenanya terkait dua kelompok inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membela alumni yang kedua untuk orang-orang yang baru datang dari Habasyah, di mana selama ini mereka tinggal di sana beberapa tahun lamanya. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah mereka sampai di kota Madinah. Setelah ada instruksi sudah, kota Habasyah harus clear. Ya, negeri Habasyah tidak boleh ada lagi orang mukmin di sana. Karena kota Madinah ini sudah cukup kuat. Sudah siap untuk menampung orang-orang yang beriman. Menjadi kota peradaban. Maka mereka kemudian bersegera meninggalkan Habasyah dan menuju kota Madinah. Tapi baru sampai di kota Madinah, alumni ya dari orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah yang mereka tidak melewati kota Makkah ini sedikit mendapatkan ya ujian tersendiri dari sahabat yang lain, di mana mereka ikut serta hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwasanya kita lebih mulia daripada kalian. Ya, kita hijrah seperti hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah, jalurnya langsung ke Madinah. Ya, ente hijrahnya dari mana? Dari Habasyah ke negeri Madinah. Nabi SAW tidak melakukan hijrah seperti ini. Ya, akhirnya sebagian di antara mereka ketika sampai di kota Madinah ada ucapan-ucapan dan selentingan-selentingan. Ya, perkataan seperti ini menjadikan mereka agak sedikit kecewa. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW langsung bergerak, ya, langsung membela hak dan kehormatan serta harga diri alumni Habasyah yang baru datang setelah perjanjian Hudaybiyah, meskipun mereka banyak, ya, tidak ikut serta dalam peperangan-peperangan yang besar, tapi Nabi SAW membela mereka. Bahkan menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling mulia, paling agung. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwasanya alumni orang yang hijrah dari Habasyah ke Madinah ini lebih utama daripada orang-orang yang cuma hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa alasan Nabi SAW? Karena alumni yang dari kota Habasyah ke negeri Madinah atau ke kota Madinah ini hijrahnya 2 kali. Sedangkan kalian ini hijrah cuma sekali saja. Mereka 2 kali meninggalkan kota Makkah ke Habasyah. Kemudian mereka hijrah lagi dari Habasyah ke negeri Madinah, kota Madinah. Sedangkan kalian hanya meninggalkan sekali saja kota kelahiran menuju kota Madinah. Manakah yang lebih afdal? Nabi SAW membela hak para alumni meskipun mereka tinggal di sana beberapa tahun, meskipun mereka tidak ikut serta dalam peristiwa-peristiwa besar, tapi Nabi SAW ingin menghibur hati yang agak sedikit terluka dari para alumni, orang-orang yang selama ini tinggal di negeri Habasyah. Mereka lebih utama. Ya, mereka meninggalkan berhijrah sebanyak 2 kali, dan inilah menunjukkan keutamaan alumni yang pernah hijrah ke Habasyah itu lebih tinggi keutamaan dan keistimewaannya dibandingkan orang-orang yang hijrah cuma sekali. Inilah di antara beberapa kisah terkait hijrahnya sebagian sahabat, baik hijrah yang pertama maupun hijrah yang kedua maupun hijrah yang ketiga. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya alumni Habasyah ini memang ada 2. Ya, di mana sebagian mereka ada yang lebih awal datang ke kota Madinah, ke kota Makkah, baru kemudian mereka hijrah ke kota Madinah. Ada yang dari Habasyah langsung ke kota Madinah setelah 15 tahun mereka tinggal di sana. Kemudian di antara faedah yang lain yang ingin kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai alasan utama Nabi SAW memilih kota Habasyah. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan alasan-alasan utama terpilihnya kota Habasyah atau negeri Habasyah. Bukan Mesir dan Iskandaria yang saat itu terkenal. Bukan pula Syam. Kenapa bukan Syam? Padahal Syam ini adalah jalur perdagangan yang seringkali dilewati oleh kafilah dagang dari penduduk Makkah. Dan bukan pula Madinah saat itu. Kenapa harus Habasyah? Rasulullah SAW menjelaskan semuanya ini adalah atas instruksi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya ada hikmah di balik terpilihnya negeri Habasyah. Hikmah yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan di dalam sabdanya, karena di situ dihuni oleh seorang raja yang sangat adil. Rasulullah bersabda,
lau kharajtum ila ardil habasyah fa inna biya malikan la yudlamu ahadun indah, ya, wahiyya ardu sidqin. Nabi SAW menyatakan sendiri bahwasanya raja saat itu, Raja Najasyi, adalah raja yang adil. Tak ada satupun di antara mereka yang didolimi. Alasan pertama inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW atas perintah Allah memerintahkan sahabat untuk tinggal di sana. Hal ini tentunya berbeda dengan negeri Syam, ya, yang saat itu memang didominasi oleh orang-orang Romawi, akan tetapi rajanya tidak adil. Alasan yang kedua, kata para ulama, Raja Najasyi selain adil saat itu, Raja Najasyi pun termasuk ahlul kitab, Nasrani. Dan inilah yang menjadikan adanya titik kesamaan antara dinul Islam yang dibawa oleh Rasulullah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya nanti kita akan sampaikan peristiwa dialog yang begitu berat, debat yang amat sengit dan ketat, ya, antara Ja'far ibn Abi Thalib, ya, dengan wakil dari orang kafir Quraisy yang diwakili oleh Amr ibnul As dan Abdullah ibnu Abi Rabi'ah. Nanti kita akan lihat, ya, kemenangan ada di kaum muslimin dalam debat, dan dalam perdebatan ini, ya, Ja'far dianggap sebagai jubir dan ahli diplomasi yang ulung, mampu mematahkan, ya, syubhat, syubhatnya orang-orang kafir Quraisy saat itu yang diwakili oleh Amr ibnu As radhiyallahu taala yang saat itu masih kafir. Menyitir tentang titik-titik kesamaan antara syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dengan syariat yang dibawa Nabi Isa. Sedangkan orang kafir sendiri nggak memiliki kitab suci, nggak memiliki syariat, dan tidak ada hubungan dengan nabi-nabi sebelumnya karena mereka adalah para penyembah berhala. Ya, subhanallah. Nanti kita akan sampaikan insya Allah dialog lengkapnya terkait ini. Tapi intisarinya, ya, alasan karena mereka adalah orang-orang Nasrani, disinilah kemudian adanya titik kesamaan. Ya, tentu berbeda dengan kondisi ketika Nabi SAW ke negeri Taif, karena penduduknya itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh orang-orang musyrikin juga. Sedangkan orang-orang musyrikin ini tentu perbedaannya cukup signifikan antara syariat Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin. Maka dipilihnya, ya, negeri Habasyah ini karena ada titik kesamaan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini adalah alasan yang kedua. Adapun alasan yang ketiga, yakni para ulama menjelaskan bahwasanya kondisi kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Raja Najasyi ini benar-benar orang yang toleran. Agama apapun yang dianut oleh rakyatnya, siapapun yang tinggal di situ, kata Rasulullah, la yudlamu ahadun indah. Tak ada satu di antara mereka yang akan terdolimi. Mereka bebas, yakni beribadah dengan ibadah apapun, yang penting tidak membuat keonaran dan kegadauan. Mereka mau diberikan kebebasan untuk, ya, beribadah, beragama dengan keyakinan apapun, subhanallah. Dan ini yang dicari oleh Nabi SAW yang kita tahu, di mana para sahabat sebelumnya merasakan begitu beratnya untuk sekedar beribadah di depan Ka'bah, tempat yang sangat sakral saja nggak mungkin. Mereka harus mengendap-endap. Kalau tidak, mereka akan, ya, ketahuan dan akan disiksa. Kalau tidak, ya sudah, mereka harus menyembunyikan identitas dan ibadah mereka. Mereka harus menunda. Maka bukan perkara yang mudah ketika mereka ingin beribadah di kota Makkah. Tapi di sana subhanallah jaminan untuk bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Bahkan ada jaminan juga perlindungan dari raja yang adil, Raja Najasyi. Ini benar-benar nyata terjadi. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh siapa? Oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan, karena beliau termasuk alumni dari, ya, kloter pertama, rombongan pertama yang dikirim oleh Nabi SAW bersamaan dengan suaminya tercinta yaitu Amr ibn Salamah. Ummu Salamah pernah menceritakan, yakni bagaimana kita di sana beribadah itu dengan nyaman, yakni tak ada intimidasi, tak ada teror. Kita pun yakni benar-benar tenang di dalam menjalankan ibadah karena Raja Najasyi memberikan kebebasan penuh.
kepada rakyatnya. Yang beragama Islam dipersilakan, yang beragama non-muslim misalnya penyembah berhala pun mereka tidak diganggu. Sampai mereka yang beragama Nasrani pun diberikan kebebasan dan keluasan. Ya, ini adalah alasan yang ketiga ya yang diungkapkan oleh para ulama kenapa Nabi SAW memilih di sana, karena diharapkan para sahabat itu bisa merasakan ibadah dengan tenang dan itu benar-benar terwujudkan sebagaimana pengakuan dari Ummu Salamah. Adapun yang terakhir, yang keempat, ya, hikmah di balik terpilihnya negeri Habasyah atau Ethiopia saat itu di benua Afrika, selain rajanya yang adil, yang kedua karena Nasrani dan tidak mendolimi, karena ada kesesuaian dengan sedikit syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ketiga, karena negeri yakni Habasyah ini memberikan benar-benar ketenangan, kebebasan untuk berbeda, untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Adapun yang terakhir, yang keempat, para sejarawan, karena tingkat ekonominya rendah. Ini juga menjadi pertanyaan, apa kaitannya antara tingkat ekonomi yang rendah dengan tingkat ekonomi yang lagi meningkat? Atau negeri yang tergolong miskin, apa hubungannya yakni dengan Nabi SAW mengirim ke sana, kok tidak ke negeri yang sekiranya ya tingkat ekonominya lebih tinggi atau negara berkembang atau negara kaya? Subhanallah, para sejarawan itu ternyata menyatakan bahwasanya ada keterkaitan yang sangat kuat banget antara yakni daya ekonomi yang cukup rendah atau negara miskin, dan itu adalah negeri Habasyah, dengan keberadaan para sahabat yang dikirim oleh Nabi SAW ke sana. Ya, karena kalau seandainya para sahabat ini dikirim ke negeri Syam, dan negeri Syam yang dominasi adalah orang-orang Nasrani pula, sudah rajanya nggak adil juga, memperlakukan secara diskriminatif, ya. Dan negeri Syam itu kan jujukan para kafilah, para pedagang. Hal ini akan sangat mempengaruhi. Hal ini akan sangat mempengaruhinya, ya, karena tingkat ya ekonomi yang tinggi, hal ini akan sangat mempengaruhi keberadaan yakni orang-orang Muslim, ya, karena kita tahu bahwasanya kota Makkah ini adalah yakni kota yang amat ya diagungkan dan menjadi pusatnya perdagangan, juga pusat yakni ibadah. Maka ketika mereka hidup dalam kondisi yang lebih mudah, maka hal inilah yang menjadikan mereka pun tidak terlalu terbebani dalam biaya hidup. Apalagi di negeri orang. Subhanallah, ini sudah diperkirakan oleh Nabi SAW. Seandainya mereka tinggal di Syam ya misalnya, Syam ini adalah negeri kaya, biaya hidup tentunya lebih mahal, dan ini akan menjadi ya hal yang cukup membebani. Sudah bukan daerahnya, ya, daya ekonomi juga tinggi. Tentu ini akan menjadi beban tersendiri bagi para sahabat. Nabi SAW memilih ke Habasyah karena tingkat ekonominya rendah. Akhirnya mereka pun tidak kesulitan ya untuk bisa tinggal di sana bahkan sampai 15 tahun, subhanallah. Ini adalah alasan yang keempat dan hikmah yang keempat. Adapun yang hikmah yang terakhir, dan ini ada kaitannya dengan yang kedua, ya, secara umum ya Nasrani ini bukan hal yang baru bagi sebagian penduduk Makkah. Karena secara makanan pun ya ahlul kitab sembelian mereka halal, dan ini tidak berlaku bagi sembelian orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Makanya para penyembah berhala ketika mereka menyembelih, maka makanan mereka ini tidak halal bagi orang mukmin. Adapun sesembelian makanan yang mereka beli misalnya ya dari negeri Habasyah yang didominasi adalah orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Nasrani, maka secara tidak langsung makanan mereka, sesembelian mereka pun akan menjadi halal. Maka ini akan memudahkan bagi orang-orang mukmin yang tinggal di sana. Subhanallah, rajanya adil. Mereka orang-orang Nasrani yang punya hubungan ya kesamaan yakni juga dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Yani pun demikian mereka sudah mendapatkan jaminan kebebasan untuk beribadah. Pun demikian di antara yakni alasan yang lain ya, para sahabat itu merasa nyaman yakni juga di sana.
ya, tidak ada rongrongan, ya, dan termasuk yakni di antaranya para sahabat itu mendapatkan kemudahan di dalam mengkonsumsi makanan-makanan di sana. Maka oleh karenanya ada sebuah riwayat dari Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Salamah pernah menceritakan bagaimana dia mendapati di sana kanisa-kanisa, semacam gereja-gereja yang banyak dijumpai ketika beliau hijrah ke negeri Habasyah. Yang jadi masalah di sini, yang beliau tanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana tatkala kita ingin makan. Sesembeliannya itu bisa dipastikan rata-rata dipotong, disembelih hewan-hewan ternak oleh orang-orang Nasrani atau Ahlul Kitab. Nabi SAW kemudian mengatakan gak ada masalah. Sesembelian Ahlul Kitab itu adalah sesembelian yang halal. Allah SWT firman dalam surat Al-Ma'idah, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Ya, itu adalah makanan yang halal. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan itu halal. Ente tinggal baca bismillah selesai. Lah, terkait hadis ini Nabi SAW dan para ulama menjelaskan bahwasanya bukan berarti kemudian seluruh makanan yang berasal dari orang-orang Nasrani menjadi halal karena kita baca bismillah. Bukan seperti itu maksud Rasulullah. Tapi sesembelian itu akan menjadi halal dengan beberapa syarat. Ya, yang pertama, kalau seandainya mereka menyembelih dan kita tahu dengan cara Islam, dengan cara syar'i, maka hal itu akan menjadi halal. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, tetap itu menjadi halal. Tinggal baca, yakni bismillah. Tapi kalau seandainya kita tahu mereka menyembelih dengan mencekik atau menusuk, atau mungkin yakni barangkali dilemparkan atau dengan dipukul yakni kepalanya, atau mungkin yakni barangkali dengan cara yang lain, yang itu tidak syar'i, ya, dengan mengucapkan ya atas nama Tuhan mereka, dan kita tahu waktu penyembelihan, maka para ulama sepakat makanan seperti ini sesembelian sebenarnya tidak halal bagi orang-orang yakni mukmin. Ya, oleh karenanya ini adalah sedikit penjelasan dari para ulama supaya nanti kita tidak salah paham terkait hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti kemudian apapun yang diberikan oleh orang Nasrani, misalnya kemudian kita dikasih hadiah khinzir atau babi, kemudian kita tinggal baca bismillah menjadi halal. Tidak seperti itu maksud dari Nabi SAW. Ketika kita tidak tahu bagaimana cara pembeliannya. Dan yang kedua, ya, ini adalah hewan ternak yang halal bagi kita, maka kita boleh untuk memakannya, membelinya, tapi jangan lupa kita tetap menjaga untuk membaca al-basmalah ketika awal kita ingin menyantapnya. Wallahu ta'ala alam ya bisawab. Mungkin barangkali ini yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan kisah perdebatan yang terjadi antara Ja'far Jubir, wakil dari kaum muslimin, dengan Amr ibnul As, dan seperti apa kisah ya selengkapnya pun demikian dengan kisah Horonik. Ya, akhirnya sebagian alumni ini akhirnya pulang ke negeri Makkah, dan seperti apa kesohihan ya murtadnya Ubaidillah, ya, istri atau suami dari Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah ini kelak yakni akan menjadi istri Nabi SAW. Apakah memang benar suami dahulu sebelum nanti dinikahi oleh Nabi SAW pernah murtad dalam kisah ini? Ini semua nanti insya Allah kita akan sampaikan selengkapnya pada bagian yang ketiga, dan mudah-mudahan itu adalah bagian yang terakhir dari kisah perjalanan sebagian sahabat ke negeri Habasyah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.